Mengejutkan, Polri beberkan hasil uji kebohongan Kuatmaruf dan Baradae. Ternyata hasil lie detector mengatakan mereka terindikasi tidak bohong, jujur. Pertanyaannya adalah apakah mereka sudah kompak? Kalau mereka jujur semua, bagus nih ya. Tapi kalau jujurnya keterangannya berbeda-beda, kan jadi persoalan juga. Atau jangan-jangan ada indikasi tidak jujur tapi disampaikan jujur. Wallahu alam. Tidak boleh berspekulasi kita ya. Bahwa lie detector itu tidak berguna bagi orang yang biasa bohong. Oke. Oh itu Pak ya. Jadi memang betul. Lie detector tidak akan bekerja pada orang yang sudah terbiasa bohong karena tenang. Ya, tenang aja, dia digebukin juga tenang aja, orang-orang kebal itu kan. Kayak gitulah kira-kira. Padahal lie detector orang yang sensitif. Ini menarik. Kira-kira nggak ngaruh itu Pak, nggak mempengaruhi jiwa dia kan, jadi tidak terpengaruh pada detak jantung atau hilang nafas ataupun tekanan darah, kira-kira gitu, karena sudah terbiasa dengan kebohongan itu kan. Sebagai sebuah upaya, saya setuju gitu ya, bahwa hasil akhirnya itu mendekati atau bahkan menjauhi, yaitu tergantung pada, karena kan ini manusia juga gitu, yang di setiap saat itu ya dia bisa berkata benar dan juga bisa berkata bohong, dan tergantung posisinya gitu ya. Kalau posisinya terancam, orang kan cenderung membela diri, membenarkan dirinya atau mencari posisi-posisi yang penyelamatan diri, kan begitu sebenarnya. Itu alamiah gitu, itu wajar gitu. Cuma kan ada banyak keterangan saksi yang bisa menjadi apakah keterangan seseorang itu logis atau tidak gitu, bertentangan dengan waktu, dengan logika dan sebagainya. Nah itu yang akan diuji kan gitu. Memastikan tidak ada saksi, sementara masih ada orang lain di rumah itu KM dan S. Kalau Ibu PC melakukan perlawanan sekiranya teriak aja, mungkin KM dan S bisa dengar kan. Ibu PC masih bertanya kepada RR, di mana almarhum Joshua, di mana Joshua. Kemudian RR membawa Joshua menghadap Ibu PC di kamar. Jadi ini yang nggak lazim bahwa korban kekerasan seksual yang biasanya mengalami trauma, depresi, stres dan sangat benci dengan pelakunya masih bertanya tentang pelaku. Korban masih bertemu dengan terduga pelaku di kamarnya. Kan Joshua kemudian dibawa oleh RR menghadap ke Ibu PC. Ini kan juga satu hal yang tidak lazim. Dan kita bersyukur kemudian bahwa Ferdy Sambo kemudian juga dengan 4 temannya telah ditetapkan tersangka rencana pembunuhan. Cuman kita dikagetkan oleh Komnas HAM. Secara spesifik kalau Komnas bilang, Komnas Perempuan, bahwa muncul lagi itu yang rekayasa soal Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan, 3 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J memberikan keterangan secara jujur. Hal itu berdasarkan hasil sementara uji poligraf. Barada Richard Eliezer atau RE, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuatmaruf atau KM. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya no deception in tickets alias jujur, kata Andi. Andi tidak merinci apa saja pertanyaan yang diajukan kepada tersangka. Hal itu disebut hanya untuk konsumsi penyidik, guna memperkaya bukti petunjuk dan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan untuk dilimpahkan kembali ke kejaksaan. Menurut dia, setiap tersangka diberi pertanyaan oleh petugas Puslap 4 sesuai perannya masing-masing. Hanya pertanyaan kunci, berbeda-beda pertanyaan sesuai peran masing-masing, ujarnya. Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan menggunakan uji poligraf terhadap 5 tersangka pembunuhan Brigadir J dan 1 saksi asisten rumah tangga keluarga Brigadir J bernama Susi. Barada Richard Eliezer dites di Bareskrim Polri. Sementara Bribka Riki Rizal dan Kuatmaruf diperiksa pada Senin 1 September di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Sentul. Hari ini, kata Andi, penyidik tengah melaksanakan pemeriksaan uji poligraf kepada Putri Chandrawati dan Susi. Uji poligraf tersebut dimulai setelah salat duhur atau sekitar pukul 13.00 WIB di Puslap 4 Polri. Pemeriksaan sedang berlangsung, katanya.
Untuk uji poligraf terhadap Irjen Verdi Sambo diundur pada Kamis 8 September di Puslap 4. Karena hari Rabu besok, jadwal FS diperiksa di Ditipid Cyber, kata Andi. 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat, telah menjalani pemeriksaan dengan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan. Tim Sus Polri mengungkap hasil pemeriksaan tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi menyebut hasil pemeriksaan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf tidak menunjukkan adanya kebohongan. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM, hasilnya no detection indicate alias jujur, ujarnya. Andi menegaskan hasil dari tes poligraf itu dilakukan sebagai bentuk membantu penyidik dan memperkaya bukti dan petunjuk untuk penyidik. Uji poligraf sekali lagi saya jelaskan bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk jelasnya. Sebelumnya Polri melakukan pemeriksaan dengan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan kepada 5 tersangka dan 1 saksi kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya Polri melakukan pemeriksaan dengan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan kepada 5 tersangka dan 1 saksi kasus pembunuhan Brigadir J. 3 tersangka yakni Brigadir Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Maruf telah menjalani tes kejujuran dengan alat pendeteksi kebohongan. Mereka memberikan jawaban ketika penyidik mengajukan pertanyaan soal pembunuhan Brigadir J, termasuk motif pembunuhan. Sebelumnya memberitakan Warta Kota Live 3 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Ketiganya adalah Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Iya betul, namanya uji poligraf. Kemarin yang diperiksa RR dan KM, Barada RE sudah duluan sebelum tersangka lainnya, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian saat dikonfirmasi wartawan 6 September. Andi menyebut pemeriksaan menggunakan alat tersebut dilakukan untuk menguji kejujuran para tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Hanya untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangannya, ucapnya. Andi mengungkapkan pemeriksaan dengan lie detector akan dilakukan kepada seluruh tersangka. Artinya 2 tersangka lain yakni Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, juga bakal diperiksa menggunakan lie detector. Ya, semuanya tersangka diperiksa jadwalnya sampai hari Rabu terakhir. Polisi juga memeriksa asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, yang ikut dari Magelang, Jawa Tengah, hingga ke rumah pribadi sebelum penembakan itu terjadi. Hari ini PC dan Susi diperiksa dengan lie detector, jelas Andi. Andi menyebut pemeriksaan dengan lie detector itu akan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sementara Andi mengungkapkan Verdi Sambo juga akan diperiksa menggunakan lie detector Rabu 7 September besok. Ya, rencananya seperti itu, Verdi Sambo diperiksa dengan lie detector pada besok, ucapnya. 2 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J menjalani pemeriksaan hari ini 6 September. 2 tersangka yang diperiksa hari ini yakni Putri Chandrawati dan Susi, asisten rumah tangga. Menariknya dalam pemeriksaan ini, tim Sus Polri bakal menggunakan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan. Penggunaan alat ini sebagai solusi mengatasi kebohongan para tersangka, sebab para tersangka kerap memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik. Terlebih soal pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J ke Putri Chandrawati. Hari ini PC dan Susi diperiksa dengan lie detector, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi saat dihubungi Selasa 6 September. Sementara itu Andi mengungkapkan rencananya untuk tersangka Verdi Sambo juga akan diperiksa menggunakan lie detector Rabu 7 September. Rencananya seperti itu, Verdi Sambo diperiksa dengan lie detector besok, ucapnya. Sebelumnya tim khusus Polri memeriksa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dengan alat lie detector alias pendeteksi kebohongan. Sejauh ini sudah 3 tersangka yang diperiksa dengan alat tersebut. Ketiganya yakni Baradae, Bribka RR, dan KM, Kuat Maruf. Ya betul, namanya uji poligraf. Kemarin yang diperiksa RR dan KM, Barada RE sudah duluan sebelum tersangka lainnya.